Kelahiran Ahmad Soebardjo, dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, pada tanggal 23 Maret 1896. Ia keturunan Jawa, Bugis, dan merupakan anak dari camat di Teluk Kagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberi nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama Jojo Adi Soebardjo ditambahkan sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Honoroge Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Perjuangan Ahmad Soebardjo memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana perjuangannya di Indonesia dan Belanda. Bagaimana perjuangannya? Semasa Ahmad Soebardjo masih menjadi mahasiswa, ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para wali gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajahan, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI. Pelajaran penting bagi kita sekarang, Ahmad Soebardjo. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, adil dan bijaksana. Yang ketiga, semangat patriot. Yang kedua, adil dan bijaksana. Yang ketiga, semangat patriotisme atau semangat nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, rela menolong tanpa pamrih. Yang kelima, orang yang sederhana dan tidak sombong. Yang keenam, cinta terhadap tanah air Indonesia. Riwayat singkat kelahiran Syahrir. Lahir dari pasangan Muhammad Razak gelar Maharaja Swetan bin Leman gelar Swetan Panlindih, Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Syahril mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ELS dan Sekolah Menengah Mulo terbaik di Medan. Pada tahun 1926, ia selesai dari Mulo dan masuk Sekolah Lanjutan Atas atau AMS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam lanjutan Himpunan Teater Mahasiswa di Indonesia atau Batovis sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Fulkon Sun University
atau Cahaya Universitas Rakyat. Sjahril melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Sjahril mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi penggerakannya, Sjahril pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan lebih mengenal dunia proletar dan organisasi penggerakannya, Sjahril pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Sjahril juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau bisa disebut PI, yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal 1930, pemerintahan Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan menjarakan pemimpin pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI oleh aktivitas PNI sendiri.